saya mau nanya. Maunya elemen bilangan itu apakah dua modul ajar, eksponen dan barisan dan deret atau digabung? Ada masukan Bapak Ibu? Ada saran ya. Kayaknya dipisah ya, dipisah ya. Nah, contohnya dipisah. Yang bilangan ada dua modul ajar gitu ya Bu? Ya, eksponen. Yang kedua aljabar dan fungsi berarti ada 4 gitu. Itu ya Bu ya. Iya, benar ya. Ada masukan? Silakan. Atau kayak gini yang kita sepakati. Berarti ada yang ketiga geometri 1, analisis data dan peluang 1 gitu. Benar ya? Tapi kalau untuk yang atasnya ada. Oh gitu. Berarti ada kira-kira modul ajar yang harus kita siapkan yang mau kita rancang ya Bu ya. Berarti ada 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Ya, benar ya. Benar-benar ya Tuhan. Karena ini kan yang sudah kita sepakati waktu bikin ACP Pak. Iya betul. Nah, ini coba saya mau share yang dari Pak Parkalis dari Yosudarso ini Pak. Jadi beliau sudah membuat dan sudah mempraktekkan. Kebetulan Pak Pandunya lagi ada kegiatan di SMA 18. Oh iya. Oke. Jadi seperti ini bentuknya nanti saya sharing di MGP. Jadi ada pertanyaan pemantik. Waktu minggu lalu kan kita sudah diinformasikan sama Bu Sumiati bahwa modul ajar itu yang penting ada tiga komponen. Yang pertama tujuan pembelajaran ada, langkah pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran ada pertanyaan tematik ya. Ada langkah-langkahnya. Seperti ini. Menurut Bu Sumiati kan minggu lalu bebas isinya, yang penting ada 3 komponen. Nah ini ada asesmennya. Asesmen diagnostik ya. Ya ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Diagnosis di awal. Formatif. Pada saat ini. Ini bisa kita jadikan rujukan Bapak Ibu. Cuman kebetulan ini fase F. Fase F berarti kelas 11 ya Bu? Iya, kelas 11. Ada yang terakhir refleksi. Bisa kita pelajari nanti Bapak Ibu. Nanti saya share di NGSP. Saya nggak bisa ngomong karena yang buat nggak ada di sini Pak. Yang Ibu yang buat, yang Ibu yang buat. Itu kan latihan aja tuh Pak. Nggak apa-apa Bu, yang Ibu yang buat nggak apa-apa. Silakan Bu. Bu Hermani dia hebat, tapi dia takut salah. Iya. Silakan Bu. Pada buku inilah dia penyakitnya. Jadi Bapak Ibu yang coba saya buat seperti ini, dia eksponen fase I. Karena kemarin ada, yang penting kan ada 3, ada tujuan, ada langkah-langkah, ada asesmen. Jadi yang lainnya bebas. Maka saya sebebas-bebasnya lah saya membuatnya. Pertanyaan esensial Bu, coba dia capai. Ada tujuan pembelajaran, pertanyaan esensial ada 3. Bagaimana menggambarkan bentuk eksponen? Apa hubungan antara eksponen dan logaritma? Masalah sehari-hari apa yang dapat diselesaikan dengan eksponen? Kemudian ini ada profil pelajar Pancasila. Maaf Bu, apa? Ya. Jawaban yang diinginkan siswa dari pertanyaan esensial itu apa? Yang diinginkan dari Ibu, dari siswa. Apa jawabannya kira-kira ya? Dalam kehidupan sehari-hari, kan ada di modul yang kita berikan bahan ajar ya. Bahan ajar. Nah, jadi mereka membuat nanti mereka pendapat mereka apa? Kadang waktu misalnya nih Pak, ada ini pengalaman waktu anak-anak saya suruh bikin kesepakatan kelas. Jadi anak-anak ini ada ngomong begini, kalau 10 menit guru nggak masuk berarti harus keluar.
Itu saya luruskan. Jadi waktu itu ini nggak boleh, itu urusan guru, urusan kepala sekolah. Jadi kalian Pak proyek itu lagi Pak. Padahal juga Pak. Susahnya. Bentuk Pak itu guru itu urusan kepala sekolah, kedisiplinan. Sekarang yang kalian bikin sekarang kesepakatan di dalam kelas sendiri. Ya alhamdulillah kelasnya baik-baik. Masukkan itu. Bagus itu. Karena sekarang kan kita bebaskan jadi keluar macam-macam Pak. Nah, kreatif ya. Berarti berpikir kreatif itu. Apa aja Bu kesepakatan kelas? Suka-suka mula. Oh langsung itu macam-macam jadinya Pak. Boleh nggak pakai HP? Boleh nggak begini? Jadi suka-suka. Sama dengan menggambarkan bentuk eksponen. Tapi mereka macam-macam. Tapi nanti terakhir kan bisa kita luruskan. Itu saja. Oke, terus. Kemudian saya petakan anak-anak kelas saya rencananya nih Pak. Ini kan saya belum ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa. Jadi makanya kita butuh masukan. Nanti biar sama kita seide. Ini maksud saya mau saya sendirikan anak-anak yang yang lebih kemampuannya mempunyai lebih. Jadi biar dia ya apa namanya itu ya? Ya, yang lebih yang mempunyai kemampuan lebih. Pasti satu kelas itu kan ada 2. Nah itu kasihan. Kadang anak ini kan kasihan. Pengayaan. Nggak terlayani. Jadi dia kadang capek tidur aja karena nuruti kawannya yang lemah tadi. Tapi kalau lemah semua pasti ada satu Pak. Oh, ya. Itu pasti anaknya tidur atau enggak dia bosan. Betul. Iya. Nah, sekarang ke profil Pancasilanya berpikir kritis sama kreatif. Ibu milih berpikir kritis sama kreatif. kreatif. Ya. Kita ke pembelajaran. Tadi kan ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, seperti ini. Itu karena ini online. Online. Oh, iya, nggak ada di sinyal. offline-nya, Bu. Ya. Nah, ini yang saya buat kira-kira Bapak Ibu. Ini minggu lalu kayaknya udah saya share. Saya minta pendapat Bapak Ibu. Cara mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi produk, proses, dan produk. Sebenarnya yang cocok itu Pak Panji tadi Pak. Pak Pandu ya. Atau Bapak Ibu ada yang sudah praktek di sekolahnya? Ada yang sudah praktek ya Pak? Ibu bisa bantu? Untuk modul ajar ada nggak Ibu yang kalau sudah ini kan praktek? saya belum Bu. SMA 1 belum menerapkan. Iya, boleh kirimkan ke kami. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Kan Ibu sudah praktek Bu. Gak apa-apa Bu. Kalau saya kan teori kan. SMA 1 belum menerapkan. Dikirim ke Japri ke saya atau ke MGMP boleh? Silakan Bu. Boleh. Ke MGMP iya, boleh. gak apa-apa di. Boleh, silakan. Nah, ini ada pelaksanaan assessment. Rencana saya ada assessmentnya bentuknya seperti tadi ya, sama. Ada sikap, ada pengetahuan, keterampilan, atau yang tadi disendirikan formatif, sumatif, ada 3 tadi Pak. Diagnostik ya. Sumatif, diagnostik, formatif, sumatif. Iya. Saya sudah mencoba memang yang fase E aja Pak. Nah, kira-kira seperti ini. Ada. Ada Bu? Kirim ke saya boleh, kirim. Ya boleh, silakan. Nanti saya forward ke. Tapi belum tentu kebenarannya. Enggak apa-apa Bu. Itu justru yang benar. Ya kan Pak ya. Yang benar itu kan semua benar itu Bu. Bentar ya, kita pasang punya ya.
Oh, punya ini. Oh, Bu Herma. Saya nggak ngerti ya. Nanti dalam bentuk web aja Pak. Jadi orang-orang tinggal ganti. Saya ingin Bu Herma sambil jalan gitu ya. Ya. Ada diferensiasi di proses sama produknya ya. Iya. Yang di prosesnya mana bahasa itu? Yang menunjukkan bahwa itu ada diferensiasi. Ingin ada bukti, ada makanya gitu kan ya. Iya. Kalau yang di Bu Herma ya. Ini teori saya Pak. Ya, apa kan? Dituliskan Oh, kalau diferensiasi itu kan berdasarkan biaya belajar. Gitu kan. ya sebenarnya Modalitas nggak belajarnya ya. belajar. Pak, jadi CP itu berdasarkan apa? ada 3 aja yang penting. CP Jadi capaian pelajaran. kebutuhan siswa. Habis itu Apa KTP namanya? Persiapan siswa. TP namanya ini. modul aja Bisa kan juga dari modul daya aja. belajar Belajar siswa. tuh sama RTP dulu kan. Dari minat siswa. Cuma dia lebih Yang lengkap kita karena bahas dia di proses depan. awal, pertanyaan pemantik, Itu buat terus ada juga modulnya di bawah. Saya itu kan mengambil modul proses dan teorinya. produk kalau itu sudah Modulnya saya buat lagi perhatikan bawah. Bapak. Itu lebih lengkap. Kalau proses berarti Lama modul lah, Pak. belajarnya beda-beda. Setiap gaya belajar. Iya. Kalau produknya Cuma sekali berarti buat anak-anak selamanya. mengumpulkan dalam Iya. keseharian. Itu aja belajar. Ah, Bukan besok. Berarti besok ganti tahun Kalau aja. ini saya meraba-raba. sudah tahu tapi selama itu masih cocok Iya, dengan ada. Tadi karakternya yang siswa. mengumpulkan produk tadi, Pak. Karena pengawas itu kan banyak mana nih bahasa atau diferensiasinya. Karena kan kelemahan Ya, kita ini lain jadi yang kita tulis yang kita ajar ini ya, sekarang. Pak. Jadi prosesnya Betul nggak? Ya. Enggak, dia di prakteknya. Oke, Bu Herma sudah di Udah ya, di Pak? WA, coba buka WA. Nanti kita bisa langsung. Coba kita serangan lagi. Oke. Karena ada praktek kan, Pak. Bisa dibuka di situ ya, Bu Herma, di tempat Bu Herma. Gimana? Bisa dibuka di tempat Bu Herma. Bisa. Ah, Saya coba. buka biasa ya. Ya. Kalau butuh dipadangi aja, Pak. Disambil lama-lama. Ya. Mari, Bu. Bu Linda. Oke. Bu Linda, nggak apa-apa, silakan, Bu. Silakan, Bu. Artinya ini praktek baik ya. Ini praktek baik ya untuk sharing dengan kawan-kawan bisa lebih. Silakan. Mungkin cara pertama ini tentang bilang apa elemen capaian belajarnya, ini tentang Ini dinamika. kan sudah dipraktekkan kan, Bu? Iya. Nah, itu yang perlu, Bu. Dari awal kronologisnya aja. Kronologisnya gitu. Saya buat sebenarnya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Perkenalkan saya Liza Marlian dari SMA Negeri Selamat Batam. Dan kebetulan kami sudah mau 2 tahun ini sekolah penggerak. Tahun kemarin sedikit cerita. Sebenarnya saya juga masih belajar masalah ini. Karena tahun kemarin saya ngajar kelas 12. Baru tahun ini saya ngajar kelas 10-nya. Jadi sebenarnya bukan saya guru komitenya. Tapi mau nggak mau karena saya ngajar kelas 10, saya harus belajar. Nah, ini masalah modul. Kan kalau di Penggerak itu nggak ada lagi APP-nya ya, Bapak Ibu, jadi diganti sama modul. Itu ada elemen yang seperti Bu Herma tadi tulis, elemen-elemennya bilangan, apalagi geometri seperti itu. Ada CP atau capaian pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran. Kalau alur tujuan pembelajaran ini sebenarnya hampir sama, hampir mirip di kalau kurikulum K13 itu tujuan kita. Terus ya karena penggerak ya harus ada profil pelajar Pancasilanya dari materi yang sudah kita berikan ke anak-anak dan metodenya apa. Oke, ke bawah. Ke bawah. Nah, untuk model saya menggunakan model PBL. Anak-anak saya suruh menyelesaikan. Sebenarnya bukan mencari masalah sih, masalahnya sudah kita berikan, nanti anak-anak yang menyelesaikan masalahnya.
sumber belajar seperti itu. Nah, saya LKPD. menggunakan PowerPoint. Ya pasti menggunakan PowerPoint berarti menggunakan Infocus dan atau proyektor ya, Bapak Ibu. Terus kalau untuk kegiatan pendahuluan ya saya rasa sama lah kayak di FPP ya. Salam, absensi. Nah, kegiatan intinya karena PBL berarti ada sintak-sintaknya. Nah, berarti yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, sebenarnya itu video sebenarnya saya menayangkan sebuah video ke anak-anak. Nah, di video itu ada masalah. Nah, saya suruh anak-anak menyelesaikannya. Intinya videonya ini karena ini barisan aritmatika. Jadi di video itu mungkin di YouTube juga bisa kita cari. Seorang anak menanam tanaman. Jadi setiap minggunya tinggi tanamannya itu dihitungnya. Minggu pertama 3, minggu kedua 8, minggu seterusnya. Nah itu nanti anak-anak disuruh mencari minggu ke-12 itu berapa tinggi tanamannya. Seperti itu. Jadi anak-anak di ini dulu ke ininya. Ternyata dimakan. Terus baru nanti saya tanya, coba lihat gambar. Sebelum masuk saya suruh anak-anak gambar. Ini ada gambar. Saya bingung sebenarnya menjelaskan ini. Saya bilang aja paralon. Oh iya, mirip. Iya, gitu kan. Nah, yang di pertama itu berapa sih paralonnya? Saya bilang tuh yang kedua berapa? Yang ketiga berapa? Saya bilang kan. Terus 6. ya Nana jawab berapa? 2, 4. Nah, gimana menurut kalian pola bilang? Nah, itu pertanyaannya. Apa polanya? Pertanyaan pemantiknya. Apa pola bilangan dari gambar yang ada? Nah, setelah menjelaskan sedikit, terus memberikan video sedikit, baru nanti saya kasih LKPD. LKPD itu ada beberapa masalah. Ada kemarin saya buat sekitar 4 masalah. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, udah saya ini karena PBL ya, jadi harus ada kelompok dalam satu kelas itu. Jadi satu kelompok itu maksimum 5. Nah, disitulah saya suruh anak mengerjakan bersama teman-teman satu kelompoknya. Selesai mereka mengerjakan, kita kasih waktu kan, nanti baru dipresentasikan. Setelah mereka selesai presentasi, baru kalau saya ya di saya kemarin tuh saya kasih mereka kontes. Kontesnya saya pakai quizzes. Dan terakhir penutup. Sama aja sih sebenarnya sama tadi 13. Cuman anak-anak lebih aktif lagi menurut saya. Itu aja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah ini dia contoh LPP-nya ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya seperti kita sampaikan di awal, ini kurikulum Merdeka itu kan kurikulum 2013. Cuma dia ditekankan ke keadaan sehari-hari proyek kan gitu ya. Di samping proyek yang terakhir, tagihan terakhir, yang profil pelajaran Pancasila, sama yang tiap-tiap mapel bagus sekali kalau dia diciptakan suatu pengalaman mengajar kan ya, seperti Ibu Naila tadi utarakan langsung keadaan sehari-hari kan gitu. Jadi keadaan sehari-hari. Ini karena di SMA 19 mungkin banyak tanaman atau pohon bunga, jadi yang nampak di anak itu udah langsung tahu. Oh ternyata ini ya. Atau bisa jadi nanti kalau dekat pantai kayak di SMA 10 ya, mungkin bisa pasir itu batu-batu kerikil itu susun sendiri kan gitu ya. Buat pola sendiri, terserah kalian buat polanya kan ya. Nah, nanti ujung-ujungnya ternyata pola ini tidak hanya terbatas pada aritmatika dan geometri, suka-suka yang bikin pola kan itu. Dan itu muncul di soal di kemampuan kuantitatif ya, kalau masuk PNS apa segala macam. Kita seakan-akan menebak pikiran orang. Ini habis ini urutan berapa kan gitu kan, pikiran orang yang ditebak. Justru kalau kita anak bikin pola sendiri kan kreatif ya, bikin pola sehingga nggak bisa ditebak oleh kawannya, baru dia jelasin polanya begini loh Pak, ini kita malah justru oh iya ya kok bisa gitu. Nah, ya silakan. Asesmen diagnostis itu apa di awal modul itu maksudnya satu elemen ya, atau satu semester satu kali? Yang diagnostik
Yang ini, asesmen diagnostik. Di awal. Di awal. Misalnya tahun ajaran baru gitu ya. Atau di awal. Setiap bab. Oh, setiap ya. Bab mau mulai kasih. Oh, di awal. Terus yang KKTP itu berarti KKM. KKTP. Iya. KKTP Berarti masih ada kriteria ya. ketercapaian tujuan pembelajaran dengan memberikan soal hot. Ya, jadi di L gitu ya. Berarti masih ada. Masih ada. Tetap artinya sudah walaupun Anda tidak mengikat lagi seperti kurikulum 2013 yang memang dalam kenaikan kelas kan harus maksimal 3 kan gitu ya. Dan sesuai dengan kebijakan sekolah juga. Sama juga yang kehadiran berapa persen. Berarti ini nanti naik semua. Biarlah Pak Elvin yang menjawab. Cuma saya tangkap dari begini. Dia mencoba apa namanya? Kalau kayak saya kan belum paham ini. Jadi perasaan saya tadi ya, mohon maaf Bu ya. Ibu tuh pokoknya saya harus buat dulu seperti ini, nanti baru kalau ada perubahan-perubahan sambil berjalan gitu kira-kira Bu ya. Atau ini sudah Ibu anggap paling itu? Kalau untuk modelnya ini, tapi kalau penambahan proyek proses kan itu lingkupannya udah sekolah, Pak. Oh, udah sekolah Nah, dia. kalau enggak gitu, jadi kalau proyek berarti sekolah. Oh gitu dia. Beda. Berarti dalam pengayaan ini sudah termasuk penilaian itu ya, kayak KKTP itu berapa? Kalau tahun kemarin ya Pak, karena kan belum ini, saya lihat dari teman saya tahun kemarin 70. Jadi kalau yang, tapi katanya ada 3 kategori nih, soalnya sama. Yang untuk orang Anak yang pintar atau mahir, yang sedang sama itu sama soalnya, soal hotnya. kalau di realitanya Pak memang bisa makan. Sama sih Pak. Harusnya. Ya, tapi Istilahnya nanti mungkin ini Pak, mungkin dari prosesnya itu, istilahnya tujuannya ke sana, mungkin yang satu dia agak naik tangga kayak pakai kursi roda, yang satunya bisa langsung, yang satunya itu tujuan akhirnya itu kan gitu ya. Makanya memberikan soal yang benar-benar yang dari contoh seperti Bu Naila, jangan memberikan soal kasih contohnya gini, soalnya beda. Itu Bu Naila ini idenya dari Bu Naila. Silakan. oh gitu ya. Berarti ada angkanya ya, Ada. pada itu. Ada pertanyaan lagi tak? Ayo, silakan ada pertanyaan lagi. Ini Dia sharing sebenarnya dari harus kita dibuat kita ya. dulu, baru tahu kita kelemahannya. Kalau nggak dibuat, sampai kiamat nggak tahu kelemahannya gitu. Tapi yang jadi masalah, buat itu apa juga ya. Tapi enaknya sekarang, pada yang dulu itu, kita mohon maaf kadang pertanyaan itu bisa kita akali, tapi pas ngajarnya berbeda. Contoh, kalau pakai video, pokoknya kita pakai video itu ya, mati internet, udah pusing, mati listrik, buyar gitu. Oh, Iya. harus download dulu. Iya, maksudnya pas kita nayangkan di sini, maksudnya di apa ini, kan berubah itu strategi jadinya. Nah, strategi kita berubah jadi memang harus ya tidak. Yang penting kira pokoknya selama dunia akhirat kayak ini ya kira gitu kan. Kayak gitu. Tapi yang jelas ininya Pak Cut tengok masih banyak kan kawan yang belum paham buatnya tak? Atau sekolah penggerak itu berapa? Satu belum, dua sudah ya. Bapak ikut pelatihan tak hari ini Pak? Nama Bapak ada saya tengok. Bukan hari ini ya, usah tanggal saya karena nama saya nggak ada. SMA 2 ada sekolah apa penggerak ya? Oh baru pingin gitu ya. Yang sekolah penggerak itu SMA 6 pulau. SMA 19, 25, 20. Oh itu baru yang negeri, yang IOS, terus Ulil Albab, oh begitu ya.
Saya kemarin ikut tes itu, lulus, diminta RPP nggak saya kasih. Kenapa? Lulus nanti, capek kawan buat malas ya. Nah, ini boleh jujur ya, tapi jangan bilang orang. Jangan bilang-bilang. Nggak, saya ini sebenarnya kalau di luar itu bawahnya kita pelatihan nggak apa-apa. Ini ngajar anak di kadang-kadang sifat itu yang jadi, makanya saya ingin balik gini sehingga nanti pas kita go itu kita sudah punya gitu. Kalau pelatihan aja 1 tahun loh korban anak, kasihan gitu. Tapi kalau hanya kita itu lama-lama kan diwajibkan juga kan. Saya rasa saya aja belum paham nih cara buatnya. Iya, baru makanya saya ingin nengok itu sebenarnya. Kalau tidak tadi pulang saya bisa aja kan. Bisa penasaran saya. Jiwa saya itu modelnya saya harus lebih tahu pada orang gitu. Karena saya nggak tahu nih, makanya saya salut dengan Bu Emma, dengan Ibu dari SMA 19 Ibu ya. SMA 19. Oh, Bu Lisa. Ibu cantik. SMA 19. Dari SMA. Bu sama Bu Lisa ya? Bu. Ibu dari SMA 19 ya? Iya. Iya, dari Pak Sugi. Pak Sugi dia 2 kali dia dulu ke sekolah penggerak Ya. di ke SMA. Hah? Ceng sama Bu Nelly. Iya. SMA. Ini kendala nih Pak. Apanya kendala? Misalnya penilaian sikap. Itu kalau kelasnya isi 46. 10 kelas. Kalau 46 tak banyak tuh, Bu. Kalau Anggap aja 54. 54. Satu-satu. Nggak bisa. Kayaknya Sebenarnya begini dia, contoh berbicara sopan dengan guru. Kita ambil aja lah yang satu yang tak sopan, kan tahu lah kita. Dia sopan. satu yang lain centang lurus Iya. kan gitu Pak. Kan gitu. Nggak bisa kita satu. Itu omong kosong aja ya. Saya enggak. Tuh, Makanya- triknya Bu Herma. Nah, ini kita berlakan aja ya. Saya kalau ada Bu Lili itu, Bu Lili, Bu Memdian itu, jangan tanya FMI gitu. Karena ada trauma dia. Kemudian tidak berkata kasar pada teman. Nah, kita ajarkan. Karena sekarang itu kan guru kaum. Ya kan? Kadang-kadang pertanyaannya itu gini lagi, yang kasar itu yang keras, apa yang lembut, atau memang tidak sesuai dengan etika kita kayak gitu. Itu jadi masalah. Kalau sekarang guru kan? Karena sama dengan gini, apa namanya, babi kau, anjing kau kan gitu kadang-kadang. Ya macam-macam anak-anak itu. Tanpa sensor ini Pak ya. Ya ini kan fakta di lapangan gitu. Apalagi kami kan di daerah pinggiran itu. Kalau di daerah, saya tengok sekarang lebih lumrah aja. Saya mohon maaf saya kan nandai baju saya. Nandai baju nanti Jumatan orang tuh gerombolan itu udah ke situ saya tengok aja. Ada memang gerombolannya ini etikanya bagus, ya mati saja rombong rohis mungkin nih. Iya, saya juga nandain itu. Ya, kalau ini rombongan apa nih? Apa komodo? Jadi sama semua sekolah lebih kurang lah. Tidak ada lagi. Itu yang perlu kita tekankan. Seperti memang mempelajari bahasa itu susah karena kita kurang literasi. Sekolah kami mohon maaf rapornya literasinya kurang. Literasi kurang. Sekolahnya bukan kurang baca juga mungkin kan. Kurang baca gaji kawannya. Itu kamu baca bukan? Iya baca. Kurang sejahtera, gurunya kurang terbaca. Sosmed Pak kan baca. Iya itu kurang literasi. Ada tadi Bu, ini perlu apa ya, persamaan persepsi ini. Santun, Kata oke. kasar ini sesuai dengan tempatan lah. Kalau di era Batu Haji bawahnya kan, kalau kau itu kan kata orang Batak tak apa-apa. Tapi mohon maaf, ada orang Batak kemarin lari 3 hari Pak. Gara-gara bapaknya ngomong gini, ya hebat kau ya. Mamanya kerja di rumah sakit sampai di sekolah pingsan. Saya bilang ibu dokter pingsan di sekolah saya, siapa yang nak ngobat begitu. Ternyata anaknya dari kelas, kepanggil lah laki-laki. Kenapa Bang? Bapak saya ngomong kau sama saya Bang. Anak Batak ternyata sudah lahir di kota Batam, tak bisa lagi dengan kau itu. Masalah. Ada, itu fakta gitu. Ya kan? Ada yang nggak bisa dia. Jadi nggak semuanya itu. Maka kita sepakat dia kasar seperti apa gitu. Karena kan kawannya ada juga yang mohon maaf kan, apa kau udah biasa gitu. Nggak bisa kita. Ya, itu nggak bisa. Makanya kita itu kan, tapi rata-rata kita sekolah tentu pakai bahasa formal.
Ya kan? Pak, ada apa Pak? Kalau dari orang kesiswaan itu gawat ngomongnya Pak. Iyalah, kalian kan nggak dengar, jadi emosi kawan itu kan gitu lagi kan. Kemudian mengucapkan terima kasih Terima setelah kasih. menerima bantuan. Bantuan apa Bu? Sembako. Kasih data. Meminta izin saat masuk atau keluar kelas itu pasti itu rajin tuh. Pokoknya ke toilet terus. Ya coba bergerombol Pak. Anak sekarang paling suka ke toilet ya. Entah ngapain nggak tahu. Saya bilang, Pak izin Pak ke toilet. Silakan nak lama-lama aja ya. Saya suka lama-lama. Saya baru ngajar. Saya kalau nak izin sengaja suka deh Bu. Izin Pak ke toilet ya. Lama-lama aja nak ya. Tak sebentar aja kok Pak. Sebentar lama-lama itu. Skor santun. Aduh. Suruh hitung Pak. Dihitung Pak. Oh belakangan. Kalau iya 1, kalau tidak 0. Oh betul ya. 1-1-0 itu aja. Artinya dengan checklist dia berarti isi 1 berapa gitu ya. Rubriknya di bawah. Rubriknya di bawah. Oh ini kita buat sendiri ya? Oh kalau iya 25. Oh ini buat Ya. sendiri. Berarti Oh bukan kalau skala kita 4. buat 1 boleh, buat 2 boleh gitu lah itu suka kita ya. Juga kita. Tapi biasanya untuk pengawas 1 kelas saja. Hah? Pelaksanaannya 1 kelas. Jadi nilainya kelipatan 25 nih Pak. Ya. Ya. Biasanya gitu loh Pak. Kita jangan, kalau itu jangan. Tak jadi barangnya kalau gitu caranya. Ya kan? Kalau tanya Pak Itu sama dengan kita buat KTSP. Ya kan? Yang bagus-bagus kumpulkan. Ya jangan, kita nggak ke situ arahnya. Kita yang ini aja. Makanya saya bilang kalau untuk formalitas, mohon maaf saya bilang kan buat KTSP itu undang orang tua untuk berlalu kayak betul aja. Memang kita gaji orang tua tuh orang kerja kok aneh-aneh aja. Masih pelawan orang kalau gitu tuh. Makanya saya bilang makanya susah. Saya nggak nilai itu sama nggak apa-apa. Tapi tetap bayar keluarnya. Saya bilang nilai sendiri lah. Nah, saya kalau masalah itu kalau saya enggak itu. Karena memang kalau nggak cocok saya. Saya pinginnya gini sekarang nih. Yang kita buat ini nggak usah terlalu muluk-muluk, tapi betul-betul kita laksanakan. Tadi kan bisa kita terangkan sama anak, enak kan? Nanti kalau anaknya apa, pokoknya tanam rumput. Apa tadi Bu? Tanam apa tadi? Tanam padi. Hari kedua subur, hari ketiga dimakan apa? Sapi. Ya kan bisa aja kan Bu? Kan bisa kan? Berarti turun lagi kan angkanya kan? Itu kan bilang-bilang kan enggak dia? Tidak kan Bu? Tapi dia ada kita aja. analisis juga ini Pak. Ada Pak. Kambingnya juga. Angkanya kan enggak tetap itu kan? Ada tuh soal itu. Ada pengurangnya juga Pak itu kalau gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu kan Bu memang di lapangannya seperti itu dan soal itu ada gitu. Gitu ya kan? Apalagi nih? Oh ini soalnya langsung Bu ya? Iya. Siswa mampu mengkategorikan suatu pola bilangan sebagai barisan pendidikan. Oh kelas 10 berarti ya? Kelas 7. Iya, kelas 7. Soal cerita. Coba matematika kelas 7. Kelas 7 SMP. Oh kurang. Apanya yang lupa? Ya, ini kelas 7. Kelas 10. Gimana? Oh, Judulnya Pak. oh tak apa-apa. Iya Luar benar. biasa. Percaya. Ini levelnya C1 ya. Satu, ada tiga. Ada C4. Ntar C4-nya apa nih? Masih ada yang belum tahu C1, C2, C3, C4. Cinta pertama, kedua, ketiga. Hafal itu. Makanya ya biasalah. Sampai 6 ya? Yang ke-6 itu apa itu? Mencipta. Apa yang kita ciptakan dari apa Nah, ini? itu dia. Ini kan satu modul ajar 65 lembar. Satu modul aja 65 lembar. Iya, Itu belum ke modulnya, ke arah modulnya. Coba. Terus ke 65. bawah lagi. Iya. Oh. Oh, PPT-nya di dalam juga. Nah, lihat-lihat ya Pak ya, sampai Ke lanjut ya Pak. modul. Terus. Ini dikirim di MGMP boleh Bu? Salah. Enggak apa-apa.
Boleh Bu ya, izin aja ya. Nah, luar biasa ini. Nggak apa-apa lah. Ternyata ibu ini humor juga. Iya. Terakhir memang untuk dihumoris. Oh ini ya Pak. Ya, Bang Najar itu, itu ya permasalahannya nih Pak. Jadi ada yang membedakan tuh ada apa? Pertanyaan pemantik gitu ya. Jadi setiap pembelajaran di kurikulum Merdeka ini ada pemantiknya dan dari dunia nyata. Nah itu. Dan itu biasanya bersifat terbuka. Itu Open ended question. ini permasalahan tuh maksudnya ada masalah enggak kan? Iya. Kalau nanya anak nggak ada masalah, Pak. Ini dibuat-buat masalahnya. Nah, Masalah guru. Ini apa nih? nah ini duit Pak. Nah, gaji karyawan bulan Januari memperoleh gaji sebesar 600. Februari naik menjadi 605.000, naiknya 5.000 Pak. Kemudian bulan Maret naik menjadi 610.000. Berapa selisih gaji Farhan setiap bulannya? Ini masalah guru. Ini ada masalah-masalahnya nih ya. Jadi dikasih, jadi masalah guru ini ya, gaji. Atau mungkin diganti uang saku gitu aja lah ya. Ganti uang saku siswa. Oke. Jadi sebenarnya sama dengan FPP. Sama. Cuma dia lebih memang harus menekankan wajib ada soal cerita yang nyata. Dan kenapa kok dia dimerdekakan sesuai dengan lingkungannya. Kalau di pulau nanti bisa jadi ikan atau apa kan? Beda-beda kan? Nelayan atau apa segala macam, produksi ikan lah dan sebagainya. Nah itu Katanya ya. Takutnya disama. kemudian apa Ini ini? KPD. KPD-nya ya kita bisa lihat KPD-nya. Kalau ini udah jadi. KPD. Dia per kelompok jadi ada kolaboratifnya. Barisan deret aturannya. Muncul angka-angka juga Pak. Ya kalau ini kan materi nih kan? Materi jadinya. Materi ini masuk ke ya. dalam semua. Berarti diketik semua lah ya. Kalau malas ketik ya di copy-copy gitu lah kan? Kan banyak ini di internet. Cuma masalahnya kertasnya Pak, kalau misalnya di sekolah berapa kertas siswa? Kalau 2.000. Tadi berapa modul aja loh? Ah. Tadi ada 6. 6 kali 65. Ya kalau masalah kertas nggak apa-apa, di sekolah kan ada kertas banyak. Yang jadi masalah itu sekarang kertas nggak habis-habis karena di laptop terus gitu. Oh, iya. Kalau guru sekarang kan gitu, mana RPP di laptop Pak. Iya. Saya bilang itu aja jawabannya di mana? Di laptop. Oh iya. Iya RPP. Pak. RPP. Ya katakan kawan gitu dengan pengawas. Sekarang kan udah berlaku itu Pak katanya. Buku aja ada elektronik. Kata pengawas kok banyak cerita print sekarang kan. Susah kadang gitu kan. Tapi memang enak pakai di laptop itu lebih enak. Ya kan nanti pas itu ada error pula laptopnya kan. Paling enak. Ketawa kayaknya mana lama. KPD. Gak apa-apa nanti kalau tengok masing-masing di rumah kita pelajari. Nah, ini Pak. Ya kan nanti pertanyaan itu kalau malu kita di grup kan ada di grup itu nama-nama apa itu orang-orang yang apa itu jadi WA pribadi nggak apa-apa. Yang penting bertanya sama orang yang sudah pengalaman dengan kurikulum Merdeka ya. Kalau sama Bu Erma, Pak Isam dia memang dia sering pelatihan. Walaupun belum praktek tapi teori dia paham. Saya bahasa orang ini karena bingung juga. Ya apa lagi nih? Lalu tiga pembelajarannya. PowerPoint-nya. Memang dicantumkan. Media PowerPoint-nya. Oh ini ininya ya. PowerPoint-nya. Oh, iya. Berapa lama Ibu buat ini, Bu? Pertanyaan ini langsung. Harus itu seminggu. Nah, karena kita paham ini apa namanya? Ini kan mereka punya proyek dan ada dananya mau dihabiskan gitu. Karena sudah hilang proyeknya, jangan sampai pula hilang bendanya. Kan akhirnya terjadi seperti yang dulu RPP itu pokoknya ganti tahun, ganti nama selesai. Pasti gitu kan?
Ini yang penting. Makanya saya suka yang apa itu yang Maunya gajian. kenapa saya suka yang sini sebenarnya? Gak apa-apa. Yang tinggal kita merubah sedikit gitu. Karena buat dari nol kayaknya berapa lama Bu? Ya? Kita ada buat dari nol. ATM Pak. ATM. Dimodifikasi. Dia ada contohnya terus di ini. Iya, karena di rumah kayaknya ada sibuk pula ngurus yang lain. Ada yang lain yang sudah? Ibu Ada yang lagi. manis ini dari mana, Bu? Semua manis loh Pak. Ah, manis. Berarti yang nengok ke belakang aku tak manis. Enggak pede. Pertanyaan preman kita tak pede. Kita sendiri. Pertanyaan jebakan Saya ini, Pak. Pak gitu lah. Enggak, saya ngetes saja.